Debut manis bukan untuk semua. Theater of Dreams ternyata berhasil nangis. Selamat datang di Tackle Bebas. Hey! Debut ngebut. Gimana konten lu? Oh, Debut ngebut. Debut ngebut. Apa ya? Lupa gue. Debut langsung ngebut. Pemain berambut. Iya berambut semua pemainnya. berambut semua. Debut bagus. Hah? Bumbu Tapi kan nggak ngebut. Ada rambut ini. Dia ngebut, cuman ya ternyata Tapi- David Raya Oke. dirayakan masih sampai sekarang Di gila. tengah juga kalang kabut. Luar. Wow, Nah, bagus. terlalu banyak ini Kalau Mas. 5 semuanya. Iya. Oh Nana gabut. Nah, Gabut dia. Nggak main. Iya, kan? makanya gabut. Nggak main. Gila, pertandingan IPL akhirnya kembali lagi. Ya. Yes. Belum fully main ya, pasti kita ini di take karena masih ada Everton lawan Leeds. Leeds. Leeds yang belum main, tapi nggak at peduli least orang kali. apa? Nggak peduli, paling Big cuma match. dia aja yang punya dia. Grealish ada Grealish. Nggak semua dunia tuh cuma berputar di Arsenal, Jer. Gila, nggak peduli Katanya mau serius. Ya, serius ini, serius makanya. Belum damai nih. Enggak, gue mah cuma gitu ngomong gitu doang. Iya. Ya, lanjut. Oke, mungkin dimulai dari pertandingan pembuka. Ya ini Liverpool yang menangnya harus sulit. Kenapa sih? Harus sulit menangnya walaupun Hugo Ekitike berhasil mencetak gol dan mencetakkan assist ya. Ya, Gitu. Satu asis gila banget sih menurut gua. Bagus. debut Untuk 1 debut. gol 1 assist. Ya. Mirip sama Darwin Nunes ya. Persis, karena Iya. terakhir kali yang berhasil ngelakuin itu Darwin Nunez. Tapi hasilnya seri. Tapi kalau ini menang. Semoga nasibnya nggak kayak Darwin Nunes. Amin ya Allah. Ya. Amin ya Allah. Karena secara harga lebih mahal juga. Beda, tapi dengan valuasi di saat itu mirip-mirip lah. Oh ya oke deh. 75, Oke deh. 90. Oke deh. Gila ya. Oke, Hugo Ekitike. Cuman kalau ngelihat overall pemain-pemain debutnya di Liverpool, Florian Wirtz kaget karena kelamaan megang bola sebenarnya. Iya. Mungkin creating chances segala macam. Cuman dia tuh nggak tahu kalau di Inggris tuh di body charge Iya. tuh nggak apa-apa loh. Iya. Gitu. Mungkin kalau di Jerman udah dipeluit kali ya. Gitu aja sih. Mau Salah masih menjadi andalan walaupun main nggak jelas tapi tiba-tiba golin. Golnya Jota banget tuh ya. Asli golnya Jota Sama Dan banget. weak foot. Gaya tuh Dan kan weak foot. Jarang-jarang Muhammad tuh Salah cool. pakai Respect karena emang buat pembukaan Liverpool ada Tifo bukan ya? Ya Tifo lah ya. Tifo itu untuk Andre Silva sama Diogo Jota gitu dan hampir semua pemain selebrasinya untuk mengenang Diogo Jota. G20. Cuman sayangnya dinodai dengan Rasisme. ada rasisme gitu. Tapi langsung dikeluarin. Maksud gua bukan yang merendahkan ya. Lu deh. Iya, Sorry. masalahnya orangnya Nah. yang ngerasisin itu. Lu nonton di sana, Ji? Kagak kan ada Banyak. videonya, Bang. Videonya banyak. Makanya ada yang rasis. Lu nonton di sana. Kenapa gua yang rasis rasis orangnya lu. Enggak, ngomong baik gua. Maksudnya nggak semua orang sempurna gitu. Dan Iya. lu aduh Juga nggak sempurna. Nggak, masalahnya rasis tuh bukan masalah sempurna nggak sempurna, bro. itu aja maksudnya lu Gimana? udah nggak maksudnya gue paham ini akan sangat bahaya lah sebenarnya pembahasannya cuman kayak ya lu jangan rasis lah intinya rasis tuh kick out gue mau bentuk lu kayak gimana juga rasis nggak layak lah Lu seganteng Reza Rahadian pun kalau rasis sih kurang sih. bro. kurang Harus diakuin. Itu sebenarnya karena ini ya kayak sebel karena lawannya jago nggak sih? Mas gua kayak Vini Iya. gitu loh. Enggak, tapi Semenyo kan waktu itu belum nyetak 2 gol kan? kena rasisnya. Oh, iya, after benar. itu Benar. After itu baru Baru nyetak 2 dapat gol. boosting dia. posting, Gila. dikatain. damn Iya kayak Tapi lu jujur agak tegang nggak lu? Pas di luar sama, maksudnya anjir susah juga nih baru. 75 tuh, menit 75 kan? 75. tegang kok kayak ya begini lagi ceritanya perjalanan bakal panjang nih gitu terus kayak Masa 2 kali ke comeback gitu ya. Dari 2-0 unggul. bener, maksudnya minggu lalu nih habis Iya. kena comeback juga gitu loh sama Palace ya? Crystal Palace gitu. Palace. Ya bukan comeback sih gitu ya. Menyamakan kedudukan lah dua kali gitu. Comeback kalau di dictionary, comeback itu dari ketertinggalan jadi sama tuh. Oh ya oke, comeback. ya, kena comeback 2 kali. Terus kayak, waduh ini gimana ternyata saat Federico Chiesa akhirnya mencetak gol di Premier League dan setelah itu dia happy dan memilih untuk stay. Memilih untuk stay. Tadi mau cabut? Tadi mau cabut udah ngobrol ke Napoli or whatever. Berarti Akhirnya apapun keputusan Alexander Isak dia tetap stay. dia tetap stay sih. Oke. Gitu. Karena kan tetap mau ngisi Bukannya pos kan kiri dia atau kanan. dapat pundi-pundi duit dari penjualan Chiesa. Wow, berapa tuh? 15 paling 20. Dibeli aja 15. Ya makanya kan Tapi harga secara gitu. posisi juga beda lah. Beda. Kan? Gitu. Kenapa lo minta punya Oh, iya. gua? Gua kira lu ngambil punya gua, Bang.
Kok ada iklan? Ya, Gitu. enggak, Kayak gitulah. ya, Tapi bukan. ya 3 points is 3 points. Masih shaky banget di tengah dan di belakang. Terutama gue nggak mau lagi ngelihat combo Szoboszlai sama Curtis Jones. Kenapa? Wah, gila Bang. Lu Sobo kurang sih. Kurang ini ya, kurang kayak Nggak ada energi gitu ya. defense. Kurang Iya. Nggak ada, Nggak emang nggak defense. bener ya. Gue nggak passing nggak jelas. Inti bola lama. Szoboszlai sebenarnya bukan pemain yang jelek. Cuman di kali ini sejak sama Arne Slot udah fully bareng Arne Slot dan dikasih banyak waktu, dia malah banyak aksi-aksi tambahan. yang nggak penting. Capping lah apa segala macam. Kalau Lau berhasil terus kayak Lalana, gue nggak apa-apa deh. Ini enggak. Dia cuma, aduh ini mah jualan jersey nih anjing gitu. Ganteng. Kalau gue Curtis Jones ya udahlah. yang gue jadiin note ya di kemarin Liverpool lawan Bournemouth itu sebenarnya gimana Iraola expose Kerkes. Nah, itu. Itu Wah, itu gokil. Itu asli dikasih bola. Karena direct. tahu, Iya. karena tahu Kerkes kenal. sudah tahu gitu. Dan kalau menurut gua dua back sayap ini rada ini kaget untuk permainan Arne Slot ya. Iya. Jadi banyak diekspos dari sisi ya tadi Kerkes juga kena expose juga gitu dan gua melihatnya bahwa ya kalau misalnya akan bermain 38 game week seperti ini dengan kedalaman skuad yang tidak sedalam Manchester City, Iya. Liverpool agak di belakang City nih. Iya. Kalau menurut gua, kalau misalnya mereka main kayak gini ya konsisten, capek bro main kayak gini, habis pemainnya pasti. Karena gue ngeliat, belanja banyak. Terus tiba-tiba pas lihat, loh yang dilepas banyak juga. Oh udah ini mah kurang lebih perjalanannya bakal kayak musim lalu. Maksudnya nggak akan ngotot di babak pertama, babak kedua akan di pokoknya menit 60 ke atas udah mulai tensi turun segala macam sampai akhirnya butuh pembeda-pembeda kayak Federico Chiesa dan almarhum Diogo Jota sebenarnya kan. Bahkan Arne Slot pun ngomong ya pada saat 2 sama gue ngeliat ke bench nggak ada Jota nggak ada gitu. Jota gitu. Ternyata Federico Chiesa bisa menjadikan Dia nggak pernah Di Origi yang Iya, baru. dia nggak tahu Iya perasaan. dong, biasanya Iya, kalau boleh, masuk mah bobol. Nggak tahu perasaan Erik ten Hag gitu kan ketinggalan 2-0 ngelihat Anthony. Arteta nengok Sterling. Iya, jadi kayak ya. sekarang Madueke. Iya, lumayan lah. Backup. Better lah dibanding Sterling. Tapi Liverpool juga gua salut ya bukan ya apa ya chemistry dan juga atmosfer dari timnya juga tetap terjaga apalagi dengan berpulangnya Diogo Jota tuh makin merekatkan mereka gitu. Iya. Terbukti ya semua pemain melakukan ya tadi ya Tribute, selebrasi ya. tribute untuk Diogo Jota sama tribute untuk Tukul kan. Iya ini gue bilang. Iya. Ini, Dan itu sempat agak Balik ke laptop. selebrasinya sempat agak ini, selebrasi untuk Jota menurut gua ada selebrasi yang lebih aneh, Bang. Ada orang dipelorotin. Enggak iya. Enggak. Ada bro waktu Iya, golnya ada. Chiesa. Jadi ada orang berdiri Iya. dipelorotin sama Bukan temennya, Bang. dipelorotin, dia tuh mau naik ke papan iklan, terus mereka tuh narik supaya jangan. Lo mau di Enggak, itu band? sengaja bro. Itu Sengaja orangnya itu langsung lari. ditarik gitu. Enggak sih, Temennya gua lari. sih cabut, positif. enggak. Gua positive thinking gua. Enggak. Lu kena ban seumur hidup lu nggak boleh masuk lapangan pasti kalau dia turun Orang kan. langsung naikin langsung. Enggak. Iya. Dipelorotin itu. Itu salah satu momen yang kocak di Liverpool Bournemouth itu. Iya, dan cadangannya ini apa? Cadangannya si Frimpong sama Kerkes yang cenderung ofensif itu kan berarti Bradley sama Robo ya? Yang mana berarti cedera. Iya, Robo Iya, juga kemarin geser ke tengah nggak sih dia? Apa? Iya, geser ke kayak back tengah Invert. gitu nggak sih dia? Iya. Terus kemarin karena katanya si Frimpong, anjir ternyata sprintnya ribet banget ya. Maksudnya benar-benar tensinya tinggi banget di Liga Inggris ini, terutama lawan Bournemouth. Nah Frimpong bilang, wah hamstring gua kerasa nih. Jadilah masuk Endo. Jadi buat kalian FPL yang masang Frimpong nggak main 60 menit ya itu deh. Iya, 59 ya? Kaget sih Frimpong kalau siapa menurut ya? gua. Dua pemain nggak sih kayak gitu? Iya, masukin Endo buat back kanan udah aneh sih. Gyökeres semalam, Gyökeres juga 59. 59. Yang pakai Gyökeres. Maksudnya kalau pas yang lalu kan Liverpool punya tren yang naik, Robonya kan cenderung nahan kan. Iya. Maksudnya ada banyak kayak gitulah. Jadi Misalnya dua-duanya Ben White naik, naik, dua-duanya. misalnya dulu kiri siapa nahan. Tapi si sekarang duanya tuh Kerkes sama Frimpong dia cenderung Ofensif naik banget ya. dua-duanya. Makanya dia exploit long ball kan. Iya, Hasilnya iya. gol lah Golnya berapa kali. juga dan Konate juga speednya, aduh, kurang lagi di game itu. Tapi memang Kurang. transisi negatifnya masih jelek sih. Asli itu gue melihat kebobolan itu kurang lebih sama kayak pas kebobolan lawan AC Milan di pramusim. Dan ini itu gue ngeliat gue ngeliat bahwa si Liverpool itu tadi deh, Szoboszlai dan Curtis Jones gak bisa jadi filter pertama untuk Bener. membendung serangan balik lawan. Bener. Apalagi punya Semenyo yang terakhir kan soloran sendiri Asli, dia kok tuh bisa terngiang-ngiang begitu? kayak
ejekan fans Liverpool tuh di sini lari terus gitu kan. Lari, ejeknya lari dia. Enggak, maksudnya dia semangat gitu. Bagus gitu loh. Iya sih. Gitu sih. Bener-bener nggak ada filter, nggak ada terus ternyata emang Arne Slot itu di kepalanya yang penting match fitness. Jadi kayak kenapa Joe Gomez nggak langsung buat gantiin Frimpong? Ya karena Joe Gomez baru latihan 2 kali. Lo belum layak buat main di atas 10 menit or whatever kayak gitu. Gila. Terlalu banyak yang dipikirin ternyata sama Arne Slot, tapi ya itulah manajer. Ya, nanti gua tanya satu-satu lah ya, ke kalian sebagai yang udah lihat di game week pertama kan masih buka transfer window. Iya. Siapa yang dibutuhin? Guehi jelas. Guehi. Kan udah dapet Gehi gitu. Isak. Gehi. Leoni. Isak masih 50-50. Isak masih Dapet 50-50 ya. menurut gua karena ternyata Ekitike lumayan oke dan Gakpo bolehlah kasih kesempatan dengan di cover sama Rio Ngumoha kayak gitu. Jadi kayak Anjir, pemain masih muda, Bro. bisa. Ya kan kasih aja 5-10 menit mah. Tapi Masih- sebenarnya ini masih enak banget oke. boleh di Liverpool ya. Maksud gue kayak kan Isak udah gak dipakai sama Newcastle paling nggak di 2 game week awal kan. Iya. Jadi sebenarnya Liverpool bisa main harga lu Iya mau benar. buang dia. Iya, Tapi kalau enggak dia ya langsung udah karena ternyata Hugo Boss kan lebih bagus loh. salah. Iya, Hugo Boss. Hugo Hugo Ekitike. Gua ingat Eketek apa gua. Eketek Bos. Jadi kalau misalnya Hugo Ekitike Iya. main konsisten kayak gini ya dan di cover sama Gakpo, Iya. ya sebenarnya nggak perlu amat sisa, Isak, tapi balik lagi ke dalaman squad dan mengarungi 4 turnamen ya. 4 turnamen, berarti. 4 turnamen. Jadi harus tetap punya backup yang seimbang. Yep. Gakpo juga nggak ada saingan kan di kiri. Nggak ada, Iya, karena nggak. Luis Luis Diaz. Rio Luis Ngumoha siapa? ternyata yang Ya, mainnya. makanya gitu. maksudnya orang kalau nggak punya saingan tuh Saka tuh kayak gitu. Iya. Jadi di Mantap, atas angin Odegaard. nih, mau dia Iya. mau main jelek kayak Iya. apapun nggak akan terganti. Saka hayang jadinya. Walaupun tadi kan datang Leoni 18 tahun Iya. gitu. Itu bener-bener highlightnya cuma jatuhin Lukaku. Gue yang lain gue nggak tahu. Gue Jatuhin orang keker doang ya. iya, Belgia. yang lain gue nggak tahu. Walaupun ternyata tingginya lebih tinggi dari Alisson. Oh, Siapa? iya. Ini back baru Liverpool Leoni ini. 18 Leoni. tahun. Beli jadinya. Lebih tinggi. Udah. Yang ini, Udah. yang Udah. dari Udah. Liga Itali. Dari Parma. Parma. Iya. Cannavaro tuh. The new Wow, sabar. Paulo Biar apa Fabio? kita gini kasih beban-beban aja kayak gitu. Nggak mungkin. Cuma kalau tadi kan lu bilang soal Wirtz ini kayaknya kalau di body charge ditabrak-tabrak dia Iya. masih goyang. Oh gini ya cara main fisikal banget nih Iya. di Premier League. Reinders gitu menurut gua. Kenapa? Maksudnya Reinders juga sempet di awal-awal tuh Iya. kayak tabrak-tabrak dia masih Jatuh. masih kayak bingung gimana nih gitu, masih Iya, disikat-sikatin sampai orang. akhirnya dapet Iya, momen. sampai akhirnya dia udah mulai nyaman, main berapa menit, pre-assist. Itu Iya kan? udah sama Rico Habis itu. Lewis. Iya, lu kan nonton soalnya Rico Iya, Lewis Rico tuh. Itu Rico Lewis salut sih gue. Itu gara-gara cukur rambut. Oh, Ikutin gitu. tren. Kalau Iya. kalau kata Ultras itu Rico Lewis. Aduh, Bang, jangan. Iya, Jangan Tapi ya, gue ketukar banget loh. Sebenarnya Rico Lewis sama Oscar Bob. Ya, sekarang Oh, iya, iya, Buat iya, anak iya. akademinya fun fact-nya itu brokoli semua, Bang. harus katanya. harus Di dari brokoli juga di situ kan. Ada Rambutnya. Nico O'Reilly, iya rambutnya Iya. sama. Oscar Bob SOP. sama. SOP ini kayaknya masuk EDS. Biasa kan kalau ini kan. Makanya Frimpong lulusan situ ya? Iya, makanya. Enggak, kalau di Akmil kan harus botak. Nah, kalau itu harus keriting. Nah, Kalau yang Chelsea harus gimbal. Nah, yang nggak gimbal itu dibuang-buangin makanya. McAtee, Palmer. Oh. McAtee Forest ya? Itu Forest. Jadi di City gimana nih Reinders? Gue sih Wah, demen gua. 4-0 itu statement, bro. Salut Ya lawannya gila. Tapi tetap aja Wolves. Wolverhampton. Nggak, Stan Larsen masih mengerikan walaupun ya nggak gol akhirnya. Iya. Cuma Trafford juga bermain bagus. Bermain bagus. Oh, sempat jadi Ederson sekarang kalau menurut lo nih dengan Trafford bermain kan seperti cabut Ederson. ya kan maksudnya belum deal down Belum kan? deal kan, belum. ya. Maksudnya akan seperti apa pertarungan penjaga gawang? Aman ini, aman Tinggal Trafford. siapa sih dia? Apa? Tinggal siapa? Trafford sama Anggap Anggoda kayak- rumah. Ford Person. Udah nggak. Langsung cabut. Ada Marcus Bettinelli sama Stefan Ortega. Oh, Ortega. Wah, anjir motor Ortega. Bettinelli. Hah? Benelli mas, Benelli. Kalau gua sama Dito nggak ada seriusnya. Mau bahas kayak apapun. Nah, jadi ya itu statement awal dari Manchester City ya. We are back. Lo sebut. Haaland 2 gol. Haaland Oke. 2 gol. Oke, fine, Dan thank you. setiap Haaland ngebuka game week pertama dengan 2 gol pasti juara Liga Inggris Lu cocok logi lu. Ya kan Mulai. musim lalu kan ketemu Chelsea Mulai. 1 doang. Info aja terakhir MU juara itu openingnya MU kalah. Udah kayak ini cocok lagi seneng Bang bisa Iya. potong ini. Maksud gue di era Arsene Wenger juga 3 kali runner up habis itu juara musim keempat ya. Iya benar. Tapi ini nggak mungkin Tapi sih ini kalau nggak ngeliat lawan United semalam sih enggak sih. Tartar sebelum punya United City lu ada yang Iya menurut enggak. Ada Reinders lah tetap
Iya. Reinders gimana nih, Bro? Ryan Cherky nggak perlu betul lama. Cherky main 17 menit. 17 menit 17 dia menit, menghormati 1 gol. 17 Agustus kan. Nah, Iya. 17 menit 1 gol. Iya, cukup cuma butuh waktu 6 menitan ya. Wolves. Nah, Wolves, bro. kenapa? Oh, Bang? Sesa. Josesa kipernya, Iya, Josesa ada ini. Anthony kecil. Edwards nggak main kemarin. Wolves. Bukan basket. Oh. Bukan Minnesota Ya Allah, Timberwolves. Kaget gua kira nggak nonton bola lagi. Gua nggak tahu lagi. Enggak, kalau gue sih lihat Haaland ya ketika dia punya supply yang enak, ya Haaland jadi monster tetap dan ini kan berarti dia hampir menyamai pencapaian dari Muhammad Salah. Muhammad Salah tuh 6 pertandingan pembuka tuh selalu cetak gol berturut-turut Oh ya, dan Erling Haaland mencetak 4 gol berturut-turut. ya 2 musim Dua lagi. Iya, data Dita. Data Dita. Asik. Ih, bagus. Pak Dan Manita mau nanya. Haaland jadi yang paling produktif di bawah Pep Guardiola selama Manchester City. Nah, itu Udah dibanding udah Aguero nyetak. dan Sterling. Betul, udah nyetak 87 gol. Gokil. Iya, itu tapi mesin. gue ngelihat Thierry Reinders dia ini kan pemain yang bener-bener tipikal yang dia bertahannya cukup baik. Gua nggak bilang baik ya. Dan Cukup baik ya. menyerangnya juga cukup baik gitu. Box to Jadi box. seimbang, bener box to box dia kan. Dan gua tuh nonton dari waktu dia di Milan dan perannya tuh masih sama. Nah, kalau misalnya nanti apakah ini akan jadi pelengkap dia dengan Rodri atau malah nabrak nantinya? Enggak lah, pelengkap dia sama Rodri. Ya. Dia kan dibelinya untuk ngelengkapin number 8 yang udah Iya, tua. nomor betul setuju. Gue malah ngerasa si siapa? Reinders itu kayak Gundogan gak sih? Iya benar. tipenya ya? Zaman Bernardo dulu. Silva waktu di tengah, nah kayak gitu tuh. Oh. Dulu kan pernah kan Bernardo Iya. Silva waktu CM kan, Iya, kayak iya. gitu. Atau ngelengkapin ACL-nya Rodri aja. Nah, Bisa bisa karena jadi. Rodri udah ACL, jadi wah harus dibantu nih. Iya bisa jadi, karena kemarin Nico pun tampil bagus. Nico Gonzalez yang Nico lemot kayak Gonzalez, gitu, iya. bisa tampil bagus gara-gara Wolves. duet sama Reinders. Nggak, sebenarnya Karena Wolves lawannya. sebenarnya Karena Wolves lawannya. Nggak, sebenarnya bukan Wolves, bukan Wolves-nya, tapi ketika Kunyanya udah nggak ada. sudah Iya. sudah Akunya nyaman, menang nyaman, angkanya nyaman, jadi semua tuh Mental, iya. Ya mentality, nggak usah Wolves nih dong. MU juga susah lawan Wolves gitu, Bang. Iya kan Dia kan gak sebanding Iya. bandingannya. Tapi kan City kan juga sering di comeback dulu sama Wolverhampton. Jadi ya Liga Inggris gak ada yang bisa ditebak, Bang. Tiba-tiba lu kalah sama Newcastle aja kan bisa. Backline-nya gimana, Ji? Wah, backline-nya udah... Ini ada satu yang menurut gua rada unik dari permainan City. Nah, Yaitu main offset trap. nah, Nggak pernah kan City main offset trap kalau kata Salah Guardiola. siapa? Salah Pep Lenders nih. Menurut lu kenapa? itu beliau. Pep Lenders. Itu otaknya Pep Lenders. Kalau lu nonton yang dia ada di YouTube-nya Sky Sport, dia tuh ngejelasin offset trap yang dimainin dia waktu ngabisin Barcelona di Liverpool. Iya. Nah, itu caranya. Kan kalau Pep kan lu ya udah lu kebobolan lu masih bisa cetak gol lebih banyak. Dulu kalau misalnya Coach City Justin nih, kali itu. Coach Justin. He's still in the game. still win the game. Kayaknya iya deh. Pep Justin namanya. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya Guardiola tuh biasanya kalau gua nonton City kalau udah ada VAR, udah kemungkinan golnya gede. Kemarin dicek VAR, anjir kok offset? Bisa loh main kayak gini. Dan Guardiola mau nurunin ego main kayak gitu, Bang. Biasanya kan dia nggak mau tuh main-main kayak gitu. Jadi backline-nya apalagi John Stones balik ke performa terbaiknya, terima kasih nggak jadi cabut. Itu aja. Jadi duet John Stones sama Ruben Dias menurut gua inget zaman treble aja, Bang. Terus John Stones-nya inget doang Jolan kan? balik lagi ya. balik lagi Inget dan doang kan? iya paling Bakal nggak- cedera. Treble. Mereka Iya, dari mereka nanti bakal cedera. 5 game week biasanya Johnson udah megang-megang ini nih, Iya. betis nih. Itu Akanji wajar. nggak main kan? Akanji nggak main, itu emang kayaknya ini di jempolnya dipotong sama Guardiola biar nggak main sekalian. Cantengan. Next lawan siapa sih City? Apa? Next lawan siapa? Tottenham. Nah. Thomas Frank. Itu Gox. Jujur gue bukan fans Spurs ya. Tapi menurut gue mantep. Frank sih Cara main mantep. bagus Ya, ya. menurut gue. Frank siapa Maksud gue ya? ini bukan. Sinatra. Burnley. Burnley low block. Ya kan, maksudnya biasanya dia bisa bertahan dengan baik. PSG. main Iya. bertahan udah ambil 2 PSG, gol. bro. Gila. Tapi bagus Thomas Frank. Iya, sumpah. Thomas Tom Frank Frank. Jujur gue akuin Tom Thomas Frank Frank. bagus. Tom Frank. Maksud gue ya gimana ya? Kayak misalnya bahas dikit-dikit ya. Kayak Kudus Richarlison menurut gue sih Gox Kalau ketambahan Savinho, kerjasamanya. Hah? kalau ketambahan Iya Savinho, Iya, Richarlison sama Mbumo kan dijadikan seperti Mbumo dan bisa. Richarlison dan Kudus. Kudus. Dijadiin Richarlison dan kayak Kudus Mbumo. kayak Mbumo sama Tony. Oh, oke. Tony Blank. Wah, Iya, jadi kita akan lihat nih lawan sebenarnya seru ya kayak sebenarnya lihat City lawan Spurs nih karena Spurs
yang eranya Frank terus lawan City yang menang meyakinkan. Well, basically dua-duanya menang meyakinkan. Jadi game kedua bakal seru banget nih, terutama untuk orang-orang yang seperti Sigit ya, ex-produser kita, dia pakai Haaland sama Richarlison. Siapa yang mikir gila di FPL? Pakai dua itu maksudnya sih? Iya. Semua kayak Joe Pedro, Watkins, harga 14 ada sama berapa tuh? Ekitike, ada siapa? Gyökeres malah. Gokil sih menurut gue, tapi mainnya bagus. Terus kayak ya karena kalau kita main FPL, Defcon tuh kerasa banget tuh. Kayak buat Van de Ven, buat Poro. Iya. Tapi kalau lu lihat Reinders gimana bang di match pertama kalau dari fans rival? Gue suka sih. Maksudnya gue dari pas zaman Milan juga tadi karena bukan cuma ibaratnya kalau di tim gue tuh kayak Declan gitu loh. Kayak dia tuh bisa number 8, dia tuh maju berapa kali Milan, dia kan memecah kebuntuan kan. Nah maksud gue pemain yang bisa memecah kebuntuan, makanya gue ingetnya sebenarnya bukan Bernardo Silva, yang gue inget malah Gundogan gitu. Dia bisa jadi apa ya, kayak crashing the box juga, dia bisa apa? Pace-nya juga kenceng. Bawa bola juga iya. Makanya dan maksudnya paling tadi gue bilang adaptasinya cuma kayak Premier League ditabrak-tabrak gini ya mainnya ya gitu. Walaupun Italia kata Nazio ya, tapi cenderung temponya lebih lambat. Ini kan di sini dar gitu bener-bener kan. Jarang tuh sekarang midfielder yang bisa cetak gol, ada insting golnya kan jarang banget gitu. Menurut gue emang kalau kayak misalnya Wirtz, kayak Reinders gitu ya, menurut gue kalau mereka sehat, ini kan tabrak-tabraknya diincar lah ibaratnya ini pemain-pemain yang punya skill dribbling gitu kan. Kalau mereka sehat bakal jadi ancaman. Kalau nggak cedera dihajar itu maksudnya. Malah gue sempat mikir Reinders bakal lebih lama adaptasinya loh dibanding kayak Cherki, Ryan Ait-Nouri. Kan semua sih, debutan. kalau Jujur pas Cherki gue udah nggak nonton. Menurut lu bagus? Oh bagus banget. Oh iya, 17 menit. Skillful bro. Reinders iyalah kalau skillful mah iya. Maksudnya udah unggul segitu juga nggak inilah. Tapi maksudnya menurut gue Cherki udah bagus tuh dari klub lokal udah bagus. Iya udah bagus. Gua kira bakal lebih lama Reinders karena dari Liga Italia dan fisikalnya kan dia kan bisa dibilang cukup kecil ya. Enggak, maksudnya untuk seorang midfielder yang main kurus. kurus Tinggi gitu. dia mah. Kurus tinggi ya. Tapi Reinders better dibanding Cherki kan? Game kemarin. Kan Cherki 17 menit kan? Karena bentar doang. Karena bentar doang. Maksudnya dampak ke Ganti siapa? Dan kalau lebih Reinders. Cherki gantiin siapa? Cherki gantiin bukan, Haaland. Oh, gantiin Haaland. Gantiin Haaland. Oh, iya, oke. Setahu gua. Dia tuh jadi main Tumben banget. Dia apa sih dia? Cherki CM nggak sih? Enggak, number 10. Buat gantiin Kevin De Bruyne. Cherki kan nomor 10. Bisa sayap juga. Bisa sayap itu dia tuh, makanya pembelian kemarin menurut gua terpakai semua di game pertama ya. Trafford apalagi juga. Aduh, gua jadi banget sih. Dia rekor ini kan, rekor bobolan terdikit kan? Terdikit Waktu di Burnley. Iya. di Burnley Di Championship. Walaupun ya di Championship. Euro pun nggak kebobolan sama sekali. Euro mana? Euro 2000 itu U21. Oke. Tapi kan itu kan bisa menjadi data dong. Tapi dia kan akademi City kan? Aridava juga bagus, Aridava. Akademi City. Jadi balik lagi. Iya, tapi kalau misalnya setelah ngeliat kemarin gitu loh, apa masih butuh Donnarumma kayaknya? Masih. Masih. Buat Donnarumma. buat mengarungi 4 Dia itu juga. terlalu bagus untuk jadi kiper kedua. Siapa? Trafford. Trafford. Enggak, Iya maksud dong. gua Kayak Leher juga, bro. enggak udah rumah yang kiper kedua sih menurut gua. Nah, Dibanding Trafford nih kalau Donnarumma datang. Ini statement nih. Emang nyari duit aja ya? Masukin base card. Bukan, maksudnya kan ini pengen ball playing. Donnarumma nggak bisa. Oh iya. Maksudnya pasti kayak gitu. Maksud gue gini lah, misalnya kita ngomong kiper ya, terlalu bagus buat jadi cadangan. Iya. Mamardashvili cadangan, bro. Iya sih. Maksud gue tuh aja di tim tengah lah, di mana inti gila. Maksud gue tapi ngaruh dan menurut gue ngaruh banget nih. Ntar kita kalau masuk kayak misalnya bahas Raya, dia bagus karena ada Kepa, bro. Ada kayak, pesaing nih, gue nggak aman nih. Nah itu kan sebenarnya penting kan di tim. Jadi menurut gue penting Donnarumma. Oke, tetap datang berarti ya menurut lo harus. Bisa jadi, tapi ya mungkin korban Ortega. Bisa jadi. Enggak, Ederson yang udah pastikan. Ortega kiper ketiga. Ortega ke Fenerbah. Oh, dicabut juga. Oh. ya udah pasti dapat Donnarumma itu kalau Ya udah pasti. Tapi sih kalau menurut gue sih tetap Trafford. Yang kiper Trafford. kedua. Enggak, kedua gua. Oh, Donnarumma. Kiper utama. Kiper utama Donnarumma lah pasti. Donnarumma. Enggak bisa, pengalaman enggak bisa bohong. Maksudnya kayak Iya. Enggak yang clean sheet di U21 sama U21 udah main timnas senior kan beda dong. Iya. Nah. Enggak akan, apalagi di laga-laga krusial nggak mungkin Mental, gambling, nggak mungkin gambling mainin Trafford sih kalau menurut gua. Kalau misalnya dapat Donnarumma ya. Tapi sistem bukan yang lebih penting dibanding kayak shot stopping lo. Kayak kan jarang banget kiper bener-bener dua-duanya. Oke, Alisson bisa, tapi sebenarnya ada kiper yang bener-bener kayak lebih shot stopping, ada yang lebih ball playing kan. Iya. Maksudnya sistemnya Pep kayaknya butuhnya ball playing. Fitrahnya kan kiper shot stopping gitu. Kalau mau Tapi kayaknya dari kemarin lawan Wolverhampton juga nggak begitu banyak main dari belakang, Bang, sekarang.
Karena Udah main. nyerang Iya, banyak karena nyerang tuh juga sih ya. Wolverhampton. Iya. Atau tergantung lawan bisa juga. Iya. Ya kalau main build up dari belakang kan dia buka low block kan. Nah itu kan kemarin Nggak mungkin perlu. Nggak perlu. Nggak bukan perlu dibuka, udah ngangkang sendiri. Wolverhampton. Masukin mas. Iya, masukin mas gitu. Itu yang menarik sih kalau di Donnarumma, maksudnya dia agak beda tipe, Iya. jadi mana yang lebih Tapi kepake. yang kayaknya yang lebih butuh Donnarumma tuh bukan Manchester City tapi Manchester United. Benar, benar. Man United. Semalam golnya adalah gol-gol aneh. Iya, gua nggak Dari mau kiper. di sosial media banyak sekali Statement? statement-statement yang menyalahkan wasit VAR, tapi maaf kita bukan fans Arsenal yang ranting ke wasit. Jadi ya udah memang kue sera-sera apa yang terjadilah kun fayakun. Top Jadi- top. Iya. Jadi kalau menurut gua pertandingan yang gua soroti adalah bagaimana progres dari Ruben Amorim dan tim ya. Kalah lawan peringkat 2 musim lalu yang sudah pelatihnya sudah 5 musim Iya. dan juga tim ini sedang berbenah dari peringkat 15 kemarin. Tapi Ke peringkat 15 lagi sekarang. Iya, dan kalau menurut gua sih kalah ya wajar gitu. Oke. Itu sudah jadi ekspektasi ya, meskipun harapan orang pasti pengen menang lah ya. Iya. Tapi kalah dengan kepala tegak sih kalau menurut gua. Iya. Meskipun ya kalah, kalau kata orang ya kalah. Hilang 3 poin 0 itu. Tapi progresnya kelihatan, cara mainnya kelihatan. Kalau misalnya tetap bisa konsisten kayak gini, bukan nggak mungkin United ya balik lagi ke habitatnya di zona Eropa. Dan yang kurangnya apa kelihatan? Kelihatan dari cara main. tengahnya benar. Nah, Jadi udah itu semalam. iya, semalam tuh bener-bener, tapi bagusnya Ruben Amorim terlepas dari gol yang set piece ya. Berarti kan dari open play Arsenal tidak semengancam itu sebenarnya. Dibuat tidak mengancam dirinya ya. Menurut gua sistem yang dibuat Amorim itu tidak membuat Arsenal bisa mengancam lebih baik selain sudah mencetak gol dan akhirnya Arsenalnya menurunkan tempo serangan ya. Lain hal kalau misalnya nggak ngegolin dulu lewat set piece mungkin lebih intens gitu serangannya. Tapi kelihatan bahwa lini tengah tuh jadi PR. Oke. Gimana Ruben Amorim tuh, nah yang gue suka adjustment-nya ketika dia tahu kalah nih dari Declan Rice, dari Zubimendi, Odegaard, dia bypass Long ball. lini tengahnya ke long ball, mainin ke untungnya Bumo dan Kunya punya kontrol yang bagus dan bisa ngebuka ruang untuk main lebih menusuk gitu. Bisa dikosongin dan Casemiro meskipun dari sisi defensive contribution-nya cukup jelek, dia bisa switching play. Jadi bisa mainin ke Kunya, bisa oper ke Bumo. Nah, itu yang dibutuhkan dari Casemiro, bukan cuman bisa intercept tapi dia itu bisa melakukan progresi bola yang bagus. Sama tambahan Amorim juga mungkin melakukan apa yang Iraola lakukan. Kill Gyökeres. Nah, Enggak sih, gue Tapi lini bertahannya ditutup, Gyökeres ngukur lapangan sama Iya. Enggak, sebenarnya kalau menurut gue nggak dibunuh diri sendiri. Kalau menurut gue Gyökeres nggak dibunuh, itu memang kemampuannya segitu. Wanjir. Kalau menurut gue. tapi yang benar sih ada data yang bilang di babak pertama Gyökeres cuman nyentuh 3 bola, Nah, tapi nyentuh rambut 26. 28. 28. Iya, lebih banyak nyentuh rambut daripada itu masuk ke poin FPL nggak kira-kira? Masuk. Nggak ada ya? Devon. lebih ke poin Rudi Hadisuwarno itu. Nah, itu bagus tuh. Mungkin dia seenggaknya dapat endorse itu ya. Haijul. Komet. Haijul sama Haijul. ini Captain Barber. Kapten Barber, pilih dah gitu. Gue nih ya. Gue ya. Oke. Kan kita bilang fans Arsenal bisa menyalahkan wasit dengan beralasan segala macam gitu. Gue harus bilang ada keuntungan-keuntungan yang dapat Arsenal kemarin oleh wasit. Jadi gue fair. Jadi maksud gue pengen kayak kalau Arsenal dirugikan gue akan teriak, tapi kalau Arsenal diuntungkan gue akan teriak juga. Menurut gue ada beberapa keputusan yang ya tipis-tipis. Sebenarnya menurut gue lebih gini, orang ribut 2 hal. Yang pertama gangguin Bayindir yang golnya Calafiori, yang kedua adalah Saliba sama Kunya. Saliba sama Kunya. Menurut gue Saliba Kunya sih yang Penalti. gue pertanyakan sebenarnya. Sebenarnya kalau gol itu ada beberapa aturan, maksudnya loss of the game yang memang mengganggu sama enggak, itu emang jelinya set piece-nya. Sehingga ada jarak tipis antara ini foul atau enggak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang nutup enggak juga kalau kiper gitu ya. Malah cenderung mungkin Saliba ngebody si pemain depannya tuh. Mason Mount. Gitu. Ya, Mason Mount gue enggak ngeh. Jadi gue enggak akan bilang maksudnya enggak Arsenal kalau diuntungkan diem aja, gue akan bilang ini pasti ada faktor objektivitas wasit ya yang membuat Arsenal cenderung diuntungkan di laga kemarin. Jadi gue gak akan nutup itu. Dan sebenarnya bagi gue pribadi hasil yang paling fair adalah imbang sebenarnya kemarin ya. Gitu maksudnya ya satu
emang nggak terlalu banyak inisiatif untuk bisa kayak nyerang gitu segala macam. Satu lagi juga nggak punya kemampuan finishing dan mungkin klinis di final third gitu. Nah, tapi poinnya adalah gini, maksudnya orang pada bilang MU mainnya bagus ya kan, maksudnya promising, Arsenal susah, nggak kelihatan apa segala macam. Menurut gua, ini justru ini adalah kedewasaan Arteta dan Arsenal, bahwa memang ada game-game yang harus dimenangi dengan cara ugly. Oke. Gitu. Maksud gue gini, sekarang lu semua orang ya, kita aja ngonten nih, kayak Arsenal sama United game week pertama, yang mana udah ditunggunya result, terutama Arteta ya. Yeah. Result, ada ekspektasi buat pemain-pemain baru. Tumben belum ada konten dari dia. Hah? Tumben belum ada konten review gamenya ya. Iya, kan kemarin pulang jam 2. Oh iya. Ini panas 39 derajat. Gitu. Ntar sore lah. Ya, sabar dulu kan. Itu udah 4 kemarin, Oke. Saya lanjut ya. Ya, silakan. Menurut gua memang ada game-game yang bisa dimenangi dengan cara kayak gitu. Ya. Karena menurut gua kalau gua jadi Arteta, riskan banget. Main lebih naik, main lebih ofensif ketika lawan lu itu punya Kunya sama Bumo. Menurut gua, karena bahaya banget transisinya. Iya. Makanya kalau misalnya lihat, oh ini approach-nya emang menurut gua ya, approach-nya akan boring. Dengan keputusan dia Ben White, Calafiori, bro. Iya. Itu bahkan rapetin back gila. Main di away, dia ada tuntutan result. Tim-tim pesaing juara lainnya bantai, termasuk Spurs. Kalau gue jadi Arteta, gue akan berusaha mengamankan 3 poin ini, gimana pun caranya, gitu. Oh, dia bilang peluang, oke Gyökeres hilang nggak kelihatan. Off menurut gua, dan lebih ke ini sih, kalau Gyökeres tuh kayak menurut gua dia tuh gara-gara banyak saga transfer ini dia nggak punya banyak waktu buat adapt. Oke lah, paham ya. Adapt gitu, nggak bisa. United dibilang kayak Bilbao nggak mungkin lah. Iya. Bilbao bisa dia dulu kayak gitu. Tapi touch-nya juga beda, dia juga kehilangan bola berapa kali, ditutup De Ligt. Saka juga punya peluang di blok akhir-akhir. Terus si siapa? Dorgu kena tiang juga. Itu sangat menegangkan. Dorgu tiang ya? Tiang. Bukannya, oh iya oke. Tiang, sisanya Raya. Yeah. Raya yang save kan. Tadi gue bilang gara-gara ada Kepa dia pasti lebih. Ya, Bumo dan Kunya. Dan maksud gue kalau misalnya tapi save-nya Bumo, sundulan Bumo tuh Raya anjing. Iya, maksud gue gini, kalau kita tahun lalu deh ya, yang double chance-nya Bruno, Raya gila banget, Bruno tek-tek gitu. Maksud gue tidak mengagetkan untuk Raya, maksudnya bagi fans Arsenal save kayak gitu. Cuma memang kalau misalnya United kan harapannya tinggi ya, gara-gara mainnya bagus. Tapi menurut gua cara memenangi laga yang kayak kemarin tuh yang misalnya big match menurut gua belum United. Tapi kalau main kayak gitu lawan tim gede, lawan tim kecil yang cenderung di bawah mereka pasti menang. Ya. Kalau tahun lalu kan lawan tim kecil juga belum tentu menang segala macam. Nah, sekarang mereka punya transisi ini nih. Iya. Kalau dulu kan Garnacho, Rashford lama muter-muter. Nah, Kunya sama Bumo oke banget. Ketemu tim yang low block bisa sih menang menurut gua. Ya kayak gue bilang tadi kan, nambahin Jerry juga bahwa Arteta diuntungkan dengan goal set piece itu. Jadi dia tidak perlu keluar menyerang untuk mengamankan poin. Jadi sebenarnya kalau dibilang Arsenalnya bukan gang lawan, tapi memang approach-nya Arteta kayak gitu ya. Ngapain dia main terbuka? Ya udah, apalagi udah cetak gol gitu. Ya udah, maksudnya nggak butuh gol lagi gitu. Jadi ketika dibilang, wah mana Arsenal nggak ngelawan, bukan nggak ngelawan, emang cara ngelawannya gitu. Dan result dan ya tadi harus diapresiasi adalah gimana Arteta nggak naif untuk keluar menyerang dan memuaskan mata netizen gitu. Lebih untuk ya udah gue untuk kemenangan, dan itu yang nggak dimiliki Arteta musim lalu kan, sehingga dia sering sloppy di pertandingan penting gitu. Iya itu sih maksud gue, kalau misalnya fans Arsenal misalnya ngelihat Ben White sama Calafiori, ya maksudnya itu sih. Maksud gue ada opsi misalnya Timber sama Milos Kelly yang sangat prone to error. Maksudnya dia tuh agresif lewat Bumo selesai bro. Tapi emang Calafiori dan Ben White mereka ada basic CB loh. Ya mereka nutup jadinya gitu menurut gue. Jadi menurut gue udah tepat approach-nya. Ya orang nggak suka tapi ya kalau misalnya Arsenal ya main 4 CB loh semalam. Main 4 CB dan terlihat ketika scrimmage di depan gawang semuanya itu bisa nutup. Penuh. Overload. Jadi kayak yang clearance terus kan, ada bola clearance. Sesko, Kunya beberapa kali Bumo ketutup bener-bener, ya itu yang diharapkan sama Arteta. United baru bisa beneran kayak beberapa bagus tuh ketika Sesko masuk, karena mulai asli impact-nya bener-bener berasa creating spaces dan segala macam gitu. Cuman ya baik lagi belum adaptasi segala macam. Sempat adaptasi. Dan kalau orang bilang ya Sesko mana bagusnya katanya, mana peluangnya nggak ada. Tapi kehadiran dia, presence-nya dia ngebikin
back lawan tuh jadi hilang. Jadi Iya. Fokusnya fokus, beda. ya. Terus juga dia bisa ngebuka ruang. Nah itu dia yang ditempel 2 orang Iya. tuh itu Iya. membuka banget. Dan Sampai Bumonya bisa jadi Bumo nge-shoot bisa kan. salto jadi. Oh iya, salto. Gara-gara Iya. itu gara-gara Sesko dong. Cuman Garnacho pas nonton, ya nggak bisa salto Nggak bisa katanya. Garnacho tuh. Richarlison salto gila. Yang Puskas Iya, kan. benar, Keren iya, banget benar. itu bisa gol. Tapi Goal of the Diallo month. nyebelin Amat. sih. Amat. Sama Iya. Diallo ada momen Nyebelin, itu ini Goodway atau? rebutan sama Bumonya. Iya itu bang yang terakhir. Pasti masuk ya. Iya, lah kok nggak komunikasi nih? Ya itulah alasan kenapa Ruben Amorim mainin Diogo Dalot. Dan serunya juga semalam kita nobar. Nah, gitu loh. ini hostnya Seru empat banget, nih. seru banget, Seru sumpah. banget, seru banget. Jujur seru dan bisa dibilang Rame di atas banget. ekspektasi juga karena Terima kasih keseruannya di buat sana. penebas yang sudah hadir. Ada tercatat attendance-nya 100 lebih ya. 100. Full house. Full house. Full house. Kaget tuh orang-orang. Orang-orang Blok M katanya, ini kok macet di daerah PTIK katanya kemarin. Karena memang ada Antusiasme barikade. ya? Iya. Antusiasnya banyak Dan banget. bisa lihat ternyata yang datang tuh penonton-penonton kita berkelas-berkelas. Bener, Kelas. wangi, Asli. lumayan. Wangi. Masuk gue Little League buat nonton Premier League. Pas, cocok, pas, tapi cocok, Premier cocok. nggak Little Dan sih. ya, dan memang keseruan ini tidak akan berhenti sampai sini saja. Nah, Masih ada terus. Masih banyak akan ada tuh. terus karena banyak big match yang akan terjadi, banyak nonton bareng, ngadu bareng wawasan dan Oh, iya. semuanya trivia di ngadu bareng tackle Ngadu bareng. bebas. Karena nobar sama kita nggak cuma nontonnya doang, kita main game, Nah. kita ngobrol, kita Iya. bagi-bagi hadiah segala macam. Door prize. Door prize, Sepatu mantap bola, banget. gila. Sepatu bola bro. Balik-balik bola, nonton kemarin bola Mizuno. bawa sepatu bola. Mizuno kemarin Mizuno. Bukan. Waduh, agak Bukan, terlalu ekspektasi ya mas jadinya. Ya. Dan itu yang dapat dia dari Serpong. Nah, Acara mertuanya dia tinggalin istrinya untuk nobar sama kita. Nah, Gila. kemarin juga Worth it. ada Worth juga it. dari Gading Serpong juga bertiga. Gerin. Oh iya, itu juga dari Gading oke. Serpong. Banyak lah pokoknya beda-beda. Dan Mulai maksudnya, disalut satu-satu nih. Ya. iya, maksud Ada gue juga ada ini ya, Mas Aryo dan juga Tio Tomo. Ada banyak nobar dia memilih sama tackle bebas. Itu dia. Gue. Ada banyak sih yang lain ya. Iya. Kaf, ada Enol dari Culture Kid juga. Ya, Ini banyak Betul, bagus banget. betul. Bukan nggak mungkin next Liverpool sama Arsenal ya, bukan Nah, nggak mungkin Bukan gitu. Kita akan coba. Makanya pantengin Ya. aja. Iya. Sosmed. Tulis Agak di kolom mepet. komentar kalau kalian misalnya yang di Jabodetabek pengen nobar, langsung aja ya. Tulis Iya. di kolom komentar Liverpool lawan Arsenal ada yang nobar apa enggak? Dan Gitu aja. boleh deh saran deh kalau tempatnya mau di mana. Iya, kita coba approach ya karena memang biasanya kan kita mau mengamankan lisensi Iya. nobar gitu kan. Kita juga pengen terus improve segala macam dan persiapan lebih panjang kemarin kayak 5 hari. Tapi oke gitu ya, kita bisa tapi ntar ada evaluasi buat kita pastinya. Sama kayak Arteta akan mengevaluasi timnya. Iya. Semua. Karena kalau kemarin gue nipin dikit aja. Kalau soal Sesko, menurut gue dia bisa kayak gitu karena kayaknya scouting Arteta nggak cukup baik buat dia. Oh. Jadi nggak, wah masuk lagi nih, gimana nih cara ininya gitu. Makanya kelihatan nyala karena nggak di, oh dia ya assign coba tutup dia gitu menurut gue. Makanya masih belajar juga kan. Maksud gue selalu merasa yang bikin Arsenal, ini squadnya kayak gini nih, yang bikin Arsenal misalnya nggak finish sebagai juara, itu adalah kemampuan coaching Arteta. Berarti Bukan soal Arteta pemainnya. out. Berarti Bukan soal Arteta pemain. out. Makanya kita lihat. Oke. Jadi musim ini harapan buat Arteta Juara lah. maksudnya akhirnya ini Messi week 1 udah selesai. Harapan untuk Arteta kalau nggak sesuai harapan lu apa? Menurut lu apa? Ya minimal piala lah. Si Ongri juga bilang ini ada udah fase istilahnya the building is tall. The building is tall ya. Udah Iya. lebih tinggi, kedalaman juga udah cari, dikasih 7 pemain, Bro. Oke. 6 pemain, Tapi 7 pemain. FA Cup udah pernah. Major kan berarti? Ya iya, tapi bahkan nggak ada piala nih. Maksud gue gini, Ongri bilang dan gue sepakat banget. United sejelek-jeleknya 5 final, Bro. Dalam 5 tahun. Dan 2 piala. Maksud gue, fans butuhnya apa sih? Ya oke, nggak bisa Premier, tapi kan ada faktor misalnya Liverpool nggak juara, City yang juara kenapa? Karena City monster banget. Oke. Apakah Liverpool jelek di tahun itu? Enggak dong. Iya. Jadi untuk faktor misalnya yang banyak Premier League, ada banyak faktor. Tapi nggak menang apapun, ya lu nggak tahu prioritas lu nggak tahu Oke. gimana caranya keluar dari situasi-situasi tertentu gitu Iya. kan. Maksud gue. Cah telur dulu lah ya. Iya, sekarang gitu. menurut gua paling nggak Result kalau dulu. masih ngegelar sih menurut gua udah habis ya. 6 musim, 6,5 kan berarti. Soalnya ekspektasi fan juga tinggi, pengen masukin ke Instastory biasanya, angkat piala kayak gitu. Iya, Kan Nah, nggak lumayan ada. sombong nih, lumayan sombong. Iya, maksud Lumayan gua sombong ya nih, udah lumayan. kalau gua jadi Arteta mah udah mau Iya, agreement iya. tiap minggu nggak Iya, apa-apa. iya. Ya, Risau, bro. ini tipis aja, dikit. Karena katanya Chelsea nggak pernah dibahas, Bang. Coba Nah, ini bahas, mau dibahas Chelsea tapi nggak ada golnya. Nah, Apa yang itu? mau dibahas? Free kick. Free kick. Oh, Masalah Gue tuh, ya 1 meter away from 3 points sih kalau kata sosial medianya Crystal Palace. Gue nggak tahu itu peraturan apa lagi gitu, harus jaga jarak 1 meter. nutup cara nutupnya kan? Iya. Gol. Tapi katanya karena 1 meter apa segala, gue nggak ngerti itu. Tapi udah dijelasin ya kalau Udah dijelasin, itu dan sekarang iya. kenapa nggak gol
yang gue penasaran jadi apa yang Arsenal kan maksudnya dalam tanda kutip mengganggu kiper kan bagi sebagian netizen segala macem, cuman ya minimal jelasin juga lah kenapa itu gol dan kenapa yang Chelsea Crystal Palace nggak gol. Dan Palace baju kayak Wolves tuh, jujur kuning. Iya, gol Jujur sih. mirip banget. Tapi Enzo nggak kelihatan, Palmer sulit, Neto bingung. Iya, Joao Pedro kan. Joao Pedro juga, Estevao boleh lah. Beberapa kita sempat nonton gitu. Tapi lagi-lagi baru pekan pertama belum jadi patokan banget. Kita harus lihat juga terutama lawan ya. Masih sesuai nama lawan. Apalagi Sunderland berhasil menang 3-0. Ya Crystal Palace juga calon kuda hitam yang bagus juga gitu. Maksudnya apa ya? Chelsea lawan Crystal Palace tuh jadi kayak ini tuh tricky gitu. Lawan yang tricky dan Crystal Palace kalau menurut gue sih bisa finish di 7 besar sih. Dengan apalagi squad yang ada. Dapat boostingan. MU 8. MU 4. Yakin gua 4. 4 atau 5, buruk-buruknya 5. 6 deh, 6. 6 besar, maksudnya 6 besar. 4 atau 5. Nih, potong nih. Kata gue 6. United 6. Paling tinggi peringkat 6. Oke, segitu saja sampai jumpa. Barcelona enggak usah. Barcelona. Tapi ini ada ini Bang, sekarang VAR udah ada audionya. Oh iya. Itu kan Bisa didengar di Spotify audionya VAR. Nah, kita juga bakal ada audionya katanya. Ya bisa. Spotify ya. Iya. Sama Barcelona tinggal lawan Mallorca, 2 kartu merah di babak pertama untuk 2 pemain Mallorca maksud gua ya. 2 ya. 2 kartu merah jadi. Cuman itu ya ada beberapa sebenarnya yang jadi masalah adalah beberapa momen yang harusnya pemain Barcelona juga kena kartu karena si Rapinya kalau nggak salah tackle-nya itu cukup berbahaya terus sampai akhirnya benar-benar dikejar tuh sampai keluar nggak keluar lapangan, maksudnya sampai pas masuk ke ruang ganti tuh benar-benar dikejar gitu sama staff ya Mallorca kayak dia udah ACL 2 kali lu berani nekel kayak gitu segala macem. Gila sih, gila. Yamal man of the match, Asker Rapinya dan Hansi Flick bilang baru 50%. Betul. Jadi belum semaksimal itu. Madrid belum main ya, Rabu di Madrid belum main. Dan ini sih gue sih masih ngelihat mukanya Rapinya tuh kayak kaget pas Rashford mau gocek kiper gagal itu. Asli. Di preseason. Dia kayak kok bisa nggak gol kayak gitu. Gue tahu lagi udah biasa ngeliat kayak gitu. Tapi Barcelona 50% aja menurut gue tetap udah menyeramkan sih. Terlepas lawannya udah 2 kartu merah. Tapi kan dan udah 52 kali diuntungkan dengan kartu merah sejak 2016-2017 itu di La Liga itu datanya ada, kalian bisa cari sendiri. Cuman ya berarti permainan Barcelona ya layak untuk di-tackle dan dapat kartu merah sih. Benar, sama ini masalah daftarin orang. Iya. Juan Garcia kan sama siapa satu lagi. Kayak tahun lalu kan Olmo kan dimasalahin tuh. Fans Madrid juga maksudnya mereka kan ada kendala tuh nggak bisa daftarin pemain kayak aneh. Rashford juga nggak tuh bisa daftarin. Ngelepas ini gue Martinez loh. Nah, gila. 3 gol, menurut gua gol pertama itu template-nya Barcelona, Yamal, Rapinya. Template PS tuh ya. Template PS yang emang udah biasa dilakuin sama Barcelona juga di musim kemarin. Gol kedua sebenarnya rada aneh. Aneh. Maksudnya Yamal orang lagi tiduran. Palanya puyeng. Orangnya kena pala nih. Terus orangnya tiduran geletak. Dilanjutin sama Ferran Torres. Gatal tiduran. Biduran. Nah. Terus ya ditutup gol Yamal yang ya udah bagus. Bagus banget. Bagus kayak biasa udah. Iya, setelah kehilangan 2 pemain sebenarnya Barcelona tuh bisa lebih dari 3 gol itu. Cuman kayak semestanya nggak mendukung, tiang lah. Tapi Rashford katanya dipuji di pertandingan itu. Karena cukup baik lah. Oh ya, oke lah. Ngasih makan orang-orang kan cukup baik. Cameo yang oke lah. Jadi Cherky-nya deh. Bukan Cherky. Bukan lah. Ya udah, itu aja. Kalau ini minggu depan akan ada Serie A mulai ya. Serie A mulai likung segala macam. Terus juga kita boleh tulis komentar kalau lu pengen denger kita ngundang siapa. Ya kan bahas apa segala macam boleh tulis komentar. Bundesliga Bang, Ya oke. Boleh. Boleh nih nonton nih. Spiltak. Di mana nontonnya? Belum tahu, tapi ayo dong kasih tahu. Iya. Jangan kita akan ini sekarang berarti Senin dan Jumat ya. Tanggal 15 tayang ya. Jalan rutin nanti kita lihat ya hari Jumat episode-nya apa? Episode-nya Madrid. Ada Ramos is back. Oke, terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas. Dadah guys.